Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Hasan dengan NIM A50125200065 dari Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara tentang pendidikan sepanjang hayat. Nah, tujuan saya melakukan wawancara kali ini Bapak karena saya ingin mengetahui pandangan Bapak tentang pendidikan sepanjang hayat. Nah, sebelum itu, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Itu merasa sangat bangga bisa diwawancarai oleh Ananda pada kesempatan ini. Bicara soal pendidikan, memang pendidikan itu sepanjang masa. Ya. Kalau Nabi kita itu, Nabi Muhammad mengatakan, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Pendidikan sepanjang hayat artinya mengajarkan kepada kita bahwa ilmu itu harus terus dikembangkan. Ilmu itu berkembang dinamis, makanya kita tidak boleh berhenti belajar ya. Berhenti belajar itu tidak ada. Bahwa kita sarjana terus kita berhenti sudah selesai, tidak. Belajar itu sepanjang hayat. Jadi ilmu itu kita butuhkan karena hanya dengan ilmu kita bisa survive menghadapi kehidupan. Baik Bapak. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar pendidikan formal, seperti misalnya kursus atau pelatihan? Ya, saya banyak mengikuti kursus kepemimpinan misalnya, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah, juga dilakukan oleh swasta, juga kursus-kursus misal public speaking juga sering saya ikuti. Kemudian juga saya sering mengikuti pendidikan kayak kalau di sekolah itu pendidikan kurikuler ya. Sering mengikuti kegiatan-kegiatan kalau di militer itu ada suskalak ya, suskalak A, suskalak B. Nah, itu dalam rangka untuk meningkatkan jiwa militansi kita. Baik Bapak, kalau dari kegiatan Bapak tersebut, motivasi yang Bapak pakai itu apa? Jadi motivasi kita itu bahwa kita harus terus melatih diri kita supaya kita bisa memiliki jiwa militan yang kuat. Karena manusia itu sebenarnya daya tahannya itu ada di militansinya. Nah, jiwa militansi itu, jiwa tahan banting itu harus diuji terus, harus ditempa terus, tidak boleh dibiarkan. Maka kita perlu mengikuti pelatihan-pelatihan di luar yang tidak hanya sekedar pendidikan formal yang kita dapatkan, tapi kita harus menambah wawasan kita dengan berbagai tambahan-tambahan ilmu yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Baik Bapak, pendidikan kan tadi Bapak bilang pendidikan formal. Nah, pendidikan kan terbagi menjadi tiga, ada pendidikan formal, non formal, dan informal. Nah, kalau di bidang pendidikan formal dan non formal, kira-kira menurut Bapak bagaimana pendidikan ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Kalau pendidikan ilmu itu kan aplikasi. Jadi ilmu itu hanya akan berguna kalau ada diaplikasikan bagi kehidupan kita. Jadi memang misalnya kita belajar di jurusan ilmu pendidikan keguruan misalnya, atau saya dulu belajar di kuliah di Sospol. Kalau kita belajar itu kan sebenarnya hanya dasar-dasar ilmu, tapi prakteknya di lapangan, kalau istilahnya itu ada namanya pengetahuan empirik ya, itu kan kita hanya dapatkan di lapangan. Tapi di lapangan biasanya pada saat kita menghadapi berbagai persoalan di lapangan, itulah fungsinya ilmu. Pengetahuan dasar yang kita dapat, misalnya kalau dulu saya di pemerintah ada pengantar ilmu pemerintahan, pengantar administrasi negara, pengantar ilmu hukum. Jadi ketika kita dapat di lapangan, kita sudah punya basic untuk itu. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus punya ilmu formal terutama, karena itu sangat penting untuk menunjang segala aktivitas kita. Nah, kira-kira menurut Bapak apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Tantangan kita yang pertama tentu satu,
ada image yang saya lihat tidak terlalu bagus di tengah masyarakat yang melihat bahwa para orang yang sering mengikuti yang sudah melalui pendidikan formal, sarjana, karena pikirannya itu bahwa hidup ini hanya bekerja. Jadi kalau misalnya kita sudah sarjana, kita belum kerja, dianggap itu tidak bagus. Nah ini harus kita, padahal sebenarnya sarjana itu bukan untuk kerja. Sarjana itu adalah fondasi bagi hidup kita, sehingga besok kita bisa menciptakan lapangan kerja dengan peningkatan kapasitas diri kita. Jadi kuliah itu adalah peningkatan kapasitas. Baik Bapak, kalau untuk tantangan-tantangan terbesar, nah kalau dari Bapak bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Ya, jadi yang pertama bahwa seseorang itu sebetulnya sangat ditentukan oleh kreativitasnya. Jadi formalitas ini sifatnya kayak batu. Jadi kreativitas itulah yang menentukan kita. Jadi misalnya kalau ada tantangan, orang bilang nanti biar kuliah juga kalau tidak kerja, tidak ada gunanya. Nah itu harus kita buktikan. Jadi banyak orang yang karena kuliah memiliki dasar ilmu, tapi hingga dia bisa memiliki kreativitas sehingga tanpa perlu harus menjadi pegawai. Jadi kuliah itu bukan menjadi pegawai, tapi kuliah itu adalah memberikan kapasitas hidup kita sehingga kita bisa menciptakan apapun dengan ilmu yang kita miliki. Harapan Bapak terkait pendidikan sepanjang hayat ini untuk kedepannya bagaimana? Ya, harapan saya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dan siapapun, mari jadikan ilmu itu sebagai panglima hidup kita. Karena dengan kita memiliki ilmu yang setinggi-tingginya, saya punya bahasa, setiap tingkatan ilmu yang kita miliki, maka setiap itulah juga kualitas hidup kita bertambah. Misalnya kalau tadi tamat SMA, begitu kita sarjana, pasti kualitas hidup kita beda. Dari S1 kita S2, berbeda lagi itu kualitas hidup kita. S2 ke S3, begitu juga seterusnya. Bapak, apa pesan Bapak buat saya agar saya sebagai mahasiswa tetap semangat dalam belajar dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat ini? Iya, jadi Ananda yang yakinkan sama diri bahwa hanya orang yang berilmu ya yang akan bisa survive dalam kehidupannya. Gitu. Jadi oleh karena itu jangan pernah harus haus terus dengan ilmu pengetahuan. Karena semakin banyak pengetahuan dalam diri kita, maka akan semakin mudah ini hidup kita jalani. Kira-kira begitu. Mungkin itu saja Bapak beberapa pertanyaan yang dapat saya sampaikan pada wawancara kali ini. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan jawabannya tentang pendidikan sepanjang hayat. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada saya maupun kepada masyarakat bisa bermanfaat ke depannya. Mungkin itu saja wawancara saya kali ini. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan sepanjang hayat merupakan proses belajar yang tidak berhenti pada jenjang formal saja, tetapi berlangsung seumur hidup. Menurut narasumber saya, belajar harus dilakukan secara terus-menerus karena ilmu itu bersifat dinamis dan menjadi bekal untuk bertahan serta berkembang dalam kehidupan. Beliau juga menegaskan bahwa pendidikan formal, non-formal, dan informal itu sama-sama penting karena saling melengkapi. Ilmu yang diperoleh secara formal dijadikan sebagai dasar, sedangkan pelatihan dan pengalaman di luar sekolah dapat memperkuat keterampilan praktis dan militansi diri. Tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat adalah pandangan sempit bahwa pendidikan itu hanya untuk mencari pekerjaan saja. Jadi untuk mengatasinya seseorang harus memiliki kreativitas dan semangat belajar sehingga ilmu yang dimiliki itu dapat digunakan untuk menciptakan peluang dan meningkatkan kualitas hidup. Beliau juga berpesan agar kita sebagai orang yang akan selalu haus akan ilmu pengetahuan, karena hanya orang yang berilmulah yang mampu bertahan dan sukses dalam kehidupan. Pendidikan harus dijadikan dari gaya hidup, sebab setiap peningkatan ilmu akan membawa peningkatan kualitas diri dan kehidupan.
Mungkin dari saya, belajar adalah bagian dari kehidupan. Pendidikan itu bukan sekadar tahap yang berakhir saat lulus sekolah, melainkan perjalanan panjang yang terus berlangsung seumur hidup. Itu saja mungkin yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.